Adik-adik, pernahkah kalian berlibur ke pantai atau naik ke gunung? Tahukah kalian, pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata seperti yang adik-adik kunjungi. Lalu, pernahkah adik-adik berwisata ke gunung? Ketika adik-adik berlibur ke gunung, perjalanannya naik terus bukan? Nah, hal ini karena gunung adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Baik di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, masing-masing memiliki keunggulan yang baik dari segi pariwisata maupun hasil alamnya. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita akan sama-sama belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Saat adik-adik berlibur ke dataran tinggi atau gunung atau perbukitan, suasananya sangat dingin dan sejuk bukan? Hal itu karena di dataran tinggi memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang cocok untuk tanah pertanian dan juga perkebunan, dikarenakan memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang sangat baik. Nah, dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga perkebunan. Sedangkan dataran rendah seperti di daerah pesisir pantai, lokasinya cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, kira-kira di daerah adik-adik termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Adik-adik, pasti kalian sudah tidak asing dengan makanan yang setiap hari kita makan. Apa kira-kira? Ya, benar sekali, nasi. Pasti kalian sudah tahu, nasi sebagai makanan pokok orang Indonesia ini berasal dari beras. Beras itu diperoleh dari tanaman yang dinamakan, ya benar sekali, padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Padi merupakan tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah karena membutuhkan air yang cukup, sehingga daerahnya harus bercurah hujan yang tinggi. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi tadi terlepas dari isinya. Dan bagian isi inilah yang akan berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras yang akan menjadi nasi. Selain itu, tanaman padi juga harus dipertahankan agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Berikut ini ada beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi tetap terjaga. Yang pertama, kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti dijadikan untuk mendirikan bangunan. Lalu kebersihan juga harus dijaga. Jangan sampai
sampah menumpuk di lingkungan kita yang akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh atau gagal panen. Kemudian, saluran air harus dijaga agar tetap mengalir. Yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Maka penggunaan beras yang sesuai kebutuhan akan sangat membantu melestarikan padi di Indonesia. Jadi, untuk bisa dihidangkan kepada kita, nasi sudah melalui proses yang panjang dengan perawatan yang baik dari para petani. Maka dari itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan makanan atau membuang-buang makanan. Tanaman adalah sumber daya alam yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita, seperti sumber oksigen dan sumber pangan. Maka dari itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam. Salah satu caranya, jangan suka membuang-buang makanan ya adik-adik. Sebagai manusia yang peduli terhadap lingkungan, kita harus bijak memanfaatkan tumbuhan. Caranya, dengan menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusak tanaman. Salah satu manfaat terbesar yang dihasilkan dari tanaman adalah oksigen. Oksigen berasal dari tumbuhan hijau yang membuat udara di dunia ini sangat segar, sehingga manusia bisa bernafas dengan lega. Nah, agar kita semakin paham tentang tanaman, yuk mari kita bahas tentang bagian-bagian tanaman berikut ini. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan ubi-ubian. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau pembuatan makanan di dalam tumbuhan. Daun banyak mengandung zat warna yang disebut klorofil yang membuat daun berwarna hijau. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Biasanya bunga menghasilkan biji. Bagian selanjutnya yaitu batang. Batang tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai pengedar mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan oleh batang. Kemudian ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan yang ada di dalam tumbuhan. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buah, dan biji digunakan untuk menumbuhkan tanaman kembali. Nah, tadi kita telah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Lalu kira-kira tumbuhan apa ya yang bisa hidup di dataran tinggi atau dataran rendah? Tadi contohnya tumbuhan yang tumbuh di daerah dataran rendah adalah padi. Nah, lalu contoh tumbuhan yang hidup di dataran tinggi adalah perkebunan teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik yang biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Jadi, tanaman teh sangat cocok ditanam di dataran tinggi seperti gunung atau perbukitan, sedangkan padi seperti yang kita bahas di awal tadi sangat cocok di daerah dataran rendah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, adik-adik, kita telah banyak belajar tentang tumbuhan pada episode kali ini. Nah,
berbagai macam tumbuhan yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri. Karena dengan tumbuhan, kita bisa bernafas dengan lega setiap harinya, mendapat makanan yang enak-enak dari tumbuhan, dan hidup dengan sehat karena tumbuhan. Menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita bisa kita mulai dengan hal-hal kecil, seperti menyirami tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar rumah adik-adik. Nah, sama-sama kita jaga tumbuhan dengan sebaik-baiknya agar oksigen di dunia ini terus terjaga. Dan juga kebutuhan kita terhadap tanaman tidak kekurangan. Agar manfaat-manfaat tanaman yang sangat banyak ini bisa terus kita gunakan sampai akhir kehidupan nanti. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kali ini kita banyak belajar tentang tumbuhan ya adik-adik. Selanjutnya, semoga kita bisa dipertemukan lagi untuk lebih banyak membahas tentang ciptaan Tuhan yang sangat bermanfaat ini untuk kehidupan manusia. Sekian dulu adik-adik. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.